Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu para hadirin sekalian dan seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Naik motor biar keren. Jangan lupa berkendara dengan bijak. Perkenalkan saya Seren, izin membawakan pidato bertema kesadaran pajak. Hadirin yang saya hormati, ketika kita bicara pajak, kira-kira apa yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu terkait dengan pajak? Iya, pasti banyak yang berpikir pajak merupakan iuran yang dipaksa. Pajak merupakan kewajiban, dan sebagian besar mungkin memikirkan pajak merupakan salah satu pendapatan negara. Di sini akan membahas terkait dengan perspektif pajak dari penerimaan negara. Pajak berkontribusi sekitar 70% dari pendapatan negara. Pada tahun 2024, target penerimaan pajak sebesar Rp2.309,9 triliun. Tumbuh 9% dibandingkan dengan tahun 2023. Lantas, kemana uang pajak yang kita bayarkan? Penggunaan uang pajak dapat divisualisasikan seperti gambar di samping. Dengan 1 juta rupiah uang pajak, pemerintah membagikan ke beberapa sektor, mulai dari proporsi terbesar yaitu transfer ke daerah sebesar Rp344.310 dari 1 juta hingga ke sektor yang paling sedikit yaitu sektor pariwisata sebesar Rp3.275. Itu merupakan gambaran 1 juta uang pajak yang dapat dibayangkan apabila manfaat pajak yang didapatkan dari total penerimaan pajak sebesar Rp2.000 triliun, sangat besar. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menyadari betapa besarnya dampak pajak terhadap kehidupan kita. Tanpa adanya pajak, roda pemerintahan dan pembangunan negara ini tidak akan berjalan selancar. Hadirin yang sekalian, lantas apa sih permasalahannya? Permasalahan di negara ini adalah tax ratio atau keberhasilan pajak negara Indonesia terbilang masih tergolong rendah. Apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, menurut tahun 2021, tax ratio kita pada angka 10,9. Masih jauh apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Vietnam. Namun, apa sih artinya tax ratio rendah ini? Ini artinya, potensi penerimaan pajak Indonesia ini seharusnya masih terbuka sangat luas. Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nah, mengapa sih tax ratio ini rendah? Hal ini terjadi karena kesadaran bayar pajak masyarakat masih tergolong rendah. Tetapi, masyarakat ini juga masih belum sadar. Kesadaran pajak ini bukan hanya berarti kewajiban kita untuk membayar pajak, tetapi juga memahami dan mendukung penggunaan pajak ini secara transparan dan akuntabel. Dengan membayar pajak, kita berkontribusi secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Namun, kenyataannya masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pajak. Ada yang menganggap bahwa membayar pajak ini adalah beban, bukan suatu tanggung jawab. Banyak masyarakat yang menginginkan semua gratis dari pemerintah, tanpa sadar bahwa mereka dari lahir hingga meninggal memanfaatkan sumber daya dari Indonesia ini cukup besar. Jadi sudah sepantasnya kita berkontribusi dari hal kecil yaitu seperti membayar pajak. Untuk mengubah mindset ini, diperlukan upaya bersama, sinergi bersama, baik pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Apa sih yang dapat dilakukan? Pertama, pemerintah harus terus memperbaiki, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, memperbaiki sistem perpajakan agar lebih mudah, transparan, dan adil. DJP juga harus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pajak yang perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih informatif dan edukatif. Yang kedua, dari sektor swasta juga perlu mendukung dengan menerapkan praktik bisnis yang taat pajak. Dan yang terakhir yaitu dari kita sendiri, yaitu masyarakat, harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan, salah satunya dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai aturan. Hadirin yang berbahagia, kita semua memimpikan Indonesia yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak. Ingatlah bahwa setiap rupiah yang kita bayarkan dengan membayar pajak akan kembali kepada kita dalam bentuk pembangunan, pelayanan dengan baik, infrastruktur yang lebih baik, dan lain-lain.
Dengan semangat kita gotong royong dengan kesadaran pajak yang tinggi, kita yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju, adil, dan makmur. Mari kita berperan aktif dalam membangun negeri melalui pajak. Pajak kita untuk kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.